Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita mempersiapkan diri kita untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, bahkan persiapan kita untuk merenungkan firman ini secara pribadi akan membawa dampak yang baik bagi kesiapan kita dalam memahami dan melaksanakan segala kehendak Tuhan dari arahan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, sebelum firman ini kami sampaikan kepada kita sekalian, sebelumnya kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita bersatu. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Engkau masih menyertai setiap langkah kehidupan kami. Izinkan pada hari Minggu ini kami boleh melayani di ibadah anak sekolah minggu, anak tanggung, anak remaja, dimanapun kami berada, yang boleh kami tebarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Engkau sempurnakan ini, kami berharap. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman ini akan kami bacakan kepada kita sekalian. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kalau kita membaca invokasio ataupun ayat hafalan di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Begitu juga kalau kita melihat di bacaan remaja kita di hari Minggu ini, diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, tema yang disampaikan kepada kita di hari Minggu ini adalah antusias. Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diajar bagaimana kita setia, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita fokus untuk mempertahankan dan hidup di dalam iman kita. Apa yang kita dengar tentu akan berdampak untuk menggugah hati dan perbuatan kita untuk melakukan satu hal yang baik di dalam hidup kita. Pendengaran, penglihatan, perasaan kita, tentu itu satu sarana yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk memampukan hidup kita berjalan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan
fokus melakukan satu hal demi mewujudkan kehidupan yang seutuhnya sebagai anak-anak Tuhan. Tapi di sisi lain, kita melihat bagaimana dunia memperlakukan dan menunjukkan aura duniawi kepada kehidupan manusia. Tawaran-tawaran duniawi yang begitu menggiurkan, tawaran-tawaran duniawi yang membuat kehidupan manusia totalitas, melakukan segala hal untuk mencapai keinginan pribadi. Tapi apapun yang kita lakukan, keinginan Tuhan, keinginan duniawi, harus kita mampu menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Karena ketika kita totalitas mencari dan memenuhi keinginan duniawi, apa yang terjadi bagi hidup kita? Iman kita terabaikan, keinginan Tuhan mungkin kita lupakan. Kalau kita bandingkan dengan bacaan kita ataupun ayat hafalan kita, Matius 6 ayat 33. Yesus memberikan satu pengajaran penting bagi kita. Apakah itu? Yaitu mencari dahulu kerajaan Allah. Artinya ini adalah hal yang utama dan yang pertama. Maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan di dalam hidup kita, jika hidup kita mencari dahulu kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya, maka semua yang kita harapkan disempurnakan dan ditambahkan oleh Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan kita. Maka dari itu di hari Minggu ini, bagaimana kita berantusias sesuai dengan tema kita. Berantusias bukan berarti terlebih-lebih kita mempersiapkan diri kita minggu-minggu Advent ini dalam perayaan Natal kita. Berantusias kita mempersiapkan pakaian, persiapan-persiapan pribadi kita, tanpa menghiraukan kebahagiaan hati kita ketika kita menyambut Sang Mesias di dalam hidup kita. Kita boleh diingatkan kembali dari pengalaman seorang tokoh di dalam perikop kita adalah Sakeus. Sakeus adalah pekerjaan sehari-harinya seorang kepala pemungut cukai. Dan dia memiliki harta kekayaan yang berlimpah, ataupun sering disebut dia adalah orang berada ataupun orang kaya. Yang namanya dia orang berada dan memiliki jabatan yang sangat-sangat menggiurkan secara duniawi, berarti dari jabatan dan kemampuannya melakukan tugasnya itu, satu dulu yang dimiliki oleh Sakeus adalah dia memiliki kuasa. Seorang kepala memiliki kekuasaan. Dia boleh melakukan satu hal menurut keinginannya. Tapi di dalam perjalanan waktu yang dia jalani, begitu banyak sekali orang sering menyebut nama Yesus. Ketika Yesus itu disebutkan, antusias orang banyak untuk bertemu itu sangat-sangat besar. Ketika dia mendengar nama Yesus memasuki kota Yeriko, antusias orang banyak mulai begitu menggelegar di sana dan di sini. Ketika dia ingin tahu, melihat sosok Yesus itu siapa dan bagaimana, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan yang pertama, dia berusaha untuk melihat Yesus. Tapi usaha yang dilakukan oleh Sakeus, saudaraku, bukan berarti usaha itu gampang bertemu dengan Yesus. Yang pertama usahanya, karena dia memiliki keinginan, dia tunjukkan dalam usaha, yaitu dia berlari ke depan, mendahului orang banyak, agar dia bisa melihat ketika Yesus bisa melintasi jalan, sepanjang jalan di mana orang yang sudah siap menerima dia. Tapi apa yang terjadi? Usaha yang pertama gagal, yaitu dia berjuang melihat dari kaki orang banyak. Dia tidak sanggup bisa melihat Yesus dengan jelas. Tapi kesempatan itu dia tidak pakai untuk menyerah. Dia terus berjuang sehingga ada usaha yang dia pakai, yaitu memanjat pohon yang ada di
tepi jalan. Ketika dia memanjat pohon, disitulah dia bisa melihat Yesus. Artinya tahap pertama dari firman Tuhan ini, ketika orang mengatakan bertemu Yesus adalah keinginanku, mengikut Yesus adalah keinginanku, harus dibarengi dengan usaha. Tidak hanya dalam kata-kata, tapi harus dengan usaha. Usaha itu, saudaraku, bukan hanya sekali usaha selesai, tidak. Tidak seperti membalikkan telapak tangan usaha kita bertemu dengan Yesus. Seperti Sakeus. Dia berusaha sekuat tenaga berlari. Usaha itu gagal. Ketika dia mencari jalan yang lain, salah satunya jalan adalah memanjat pohon. Ketika usaha itu dia lakukan, semua usaha jerih lelahnya, totalitasnya untuk bertemu dengan Yesus. Yesus sang anak Allah memahami totalitas dan antusias orang yang mau bertemu dengan dia. Ketika dia melihat dan mengatakan kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah. Aku akan menginap ataupun singgah di rumah kamu." Ini adalah satu kesempatan bagi Sakeus. Satu kesempatan bagaimana dia menerima Yesus di dalam dirinya dan keluarganya. Sehingga ketika Yesus mengatakan dia akan singgah di rumah Sakeus, apa yang dia lakukan? Respon orang yang menerima Yesus yang pertama adalah dia katakan setengah daripada harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan respon berikutnya, saudaraku, dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dia rugikan hidupnya. Artinya dari pernyataan dan komitmen yang disampaikan oleh Sakeus, dia menunjukkan perubahan totalitas dalam hidupnya. Orang yang bertemu dan menerima Yesus akan melakukan perubahan dan pertobatan. Karena apa? Hidup bersama Yesus ada hal yang perlu ditanggalkan di dalam diri kita. Bisa itu keegoisan kita, bisa itu kesombongan kita, bisa itu dosa-dosa lain yang mengikat hidup kita. Bertemu dengan Yesus berarti kita memulai satu kehidupan yang baru. Bertemu dengan Yesus berarti mau menanggalkan kemewahan dunia yang kita miliki. Bertemu dengan Yesus berarti mengaku dosa dengan kejujuran. Saudaraku yang terkasih, apakah dampak daripada ketika kita menyatakan di dalam diri kita, kita sudah berdosa kepada Tuhan? Kalau kita melihat kembali perikop kita, Lukas 19 ayat 1-10. Tuhan Yesus katakan kepada Sakeus, pada hari ini juga keselamatan akan terjadi bagi rumah ini. Artinya iman yang tumbuh, iman yang totalitas di dalam kehidupan manusia akan membuka pintu keselamatan bagi seisi rumah Sakeus dan pribadi kita. Begitulah firman ini mengingatkan kita. Antusias yang dijelaskan dari perikop kita ini adalah bagaimana kita bersiap, bagaimana kita berpikir positif, bagaimana pengertian kita diberikan pencerahan, bagaimana semangat kita dan cita-cita kita, agar itu semua kita tunjukkan sebagai kehidupan orang yang baik, jujur dan benar, sebagai bukti iman yang kita terapkan dalam kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata itu yang mendorong kita untuk hidup dalam keselamatan Tuhan. Sakeus berantusias menerima Yesus Kristus, berantusias juga mengubah sikap kehidupannya, berantusias juga melirik dan melihat keberadaannya orang yang ada di sekelilingnya. Dia membenahi dirinya, dia mempersiapkan dirinya. Sehingga saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan di hari Minggu ini, kita dihimbau, kita dibawa kehidupan kita.
kita mengajar adik-adik kita menerapkan firman ini dalam hidup kita. Apakah kita orang yang baik? Apa bukti kebaikan kita? Apakah kita orang yang percaya kepada Yesus? Apa buktinya? Apakah kita mengasihi sesama? Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi teman-teman kita, apa buktinya? Kalau Zakheus memberikan bukti, dia memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Setengah harta benda itu bukan nilai yang kecil. 4 kali lipat mengembalikan orang yang dia rugikan, bukan yang nilai yang kecil. Berikanlah yang terindah, termahal, terhebat bagi Tuhan, seperti Zakheus. Demikian juga adik-adik kita, jangan pernah berikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Dia. Waktu kita, hati kita, hidup kita, semua hidup yang terbaik bagi Tuhan. Inilah dampak daripada antusiasme kita hidup menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Hidup dalam perubahan yang baik, hidup dalam penyerahan totalitas hidup kita. Zakheus memberikan semangat kepada kita. Begitu juga Paulus di dalam kitab Filipi pasal 3, 13-16, Yohanes 15 ayat 17. Segala sesuatu yang kita berikan bagi Tuhan adalah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat melayani buat seluruh pelayan KKR. Selamat menikmati kehidupan yang terbaik bersama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Izinkan firman ini menolong kami untuk hidup dalam kebaikan-Mu. Dan berkati setiap orang yang melayani dan orang yang akan dilayani. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, inilah harapan kami. Amin.